Di tengah suasana hujan begini, enaknya ngapain ya guys? Kayaknya lebih enak makan gorengan sambil minum secangkir kopi, ya toh? Oke, untuk menambah kehangatan suasana liburan Anda, kita simak lagi yuk update video terbaru edisi 4 Mei. Ada gosip panas apakah di edisi kali ini? Langsung saja yuk kita pancarkan. Check it dot. Segmen pertama yaitu keluh kesah VTuber. Kapan kasus VTube cepat kelar ya? Lebaran udah lewat, kok belum kelar-kelar juga? VTube nggak akan pernah on, yang ada malah on. Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka memuliakan seorang penguasa dan para ulama. Bila mereka memuliakan dua orang tersebut, maka Tuhan akan memperbaiki urusan dunia dan urusan akhirat mereka. Catat. Dan bila mereka merendahkan kedua orang tersebut, maka Tuhan akan merusak urusan dunia dan urusan akhirat mereka. Makanya, hormatilah pemimpin kita dan para ulama kita, maka insya Allah kita akan sukses dunia dan akhirat. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Mungkin rata-rata di sini secara umur sudah di atas saya. Tapi tetap saja dari cara komen nanggepin VTube masih newbie dan polos kayak anak kemarin sore ngerti internet. Wes angel. Orang-orang tua diajakin main smartphone, jadi sesat semua deh. Dikasih tahu yang muda malah ngeyel. Terima nasibmu, Gi. Bagaimana kabar Pak Eman dan tim 9-nya sekarang? Habis lebaran nih, mana VTube on-nya? Jangan-jangan habis lebaran tahun depan on-nya. Entahlah. Admin juga bingung. Jangan-jangan bukan tahun ini on-nya. Dan masih banyak lagi jangan-jangannya. Wes angel. Orang kayak dia semestinya nggak mesti gabung lagi. Lah buat apa? Kalau ada salah satu anggota VTube itu ada penghasut ataupun pembuat keonaran di Indonesia ini, demokrasi hak asasi manusia itu harus dihargai, bukan mau kita hancurkan. Beri semangat, bukan merobohkan semangat. Itu baru namanya tim. Berorasi sih boleh, kalau emang nggak sepaham sama teman seharusnya berjiwa besar lah. Tapi kita harus terima karena di Indonesia ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Katanya di Indonesia tidak boleh mengundang orang. Apa cuman VTube aja yang nggak boleh ngundang, malah dikasih undang-undang? Katanya yang bisnis pakai ngundang orang itu adalah Ponzi, money game dan sejenisnya. Kok masih mau bisnis pakai ngundang orang? Mana yang benar nih? Dan juga kok masalah itu malah diproblemkan oleh banyak konten kreator yang menjelek-jelekkan VTube? Apa takut kalah saing ya? Sepertinya kehadiran Anda hanya sekedar kepo tentang VTube. Tapi Anda sebetulnya bukan VTuber. VTube memang fenomenal. Yang bukan VTuber juga pada ingin tahu perkembangan VTube. Mumpung suasana lebaran, minta maaf dulu deh, biar gak sakit hati, ya toh? Optimis bro, jangan selalu pesimis. Ketika sudah yakin dengan pilihan, maka yakinkanlah sesuai dengan pikiran pribadi. Segelintir ucapan yang keluar dari lidah kita adalah sebuah doa. Jadi lebih baik telanlah informasi yang positif dan buanglah jauh-jauh yang negatif. Agar kita tidak selalu terpancing isu-isu negatif dari orang-orang pembenci VTube. Sekarang pilihan ada pada diri kita masing-masing. Kita berada di posisi VTuber sejati atau sebaliknya. Jika kita berada pada posisi VTuber sejati, maka mari kita rapatkan barisan, genggam erat tangan, dan kita saling bergandengan tangan. Hal itu berguna untuk menepis isu negatif dari si pembenci VTube alias haters. Bukan sebaliknya selalu nyinyir dan selalu negatif dengan VTube. Karena itu adalah sifat yang selalu dimiliki oleh seorang haters atau si pembenci VTube. Makanya saudara-saudaraku, mari kita sama-sama mendoakan. Semoga yang sudah memperjuangkan VTube on saat ini selalu diberikan kelancaran dan kesehatan jasmani.
agar kita semua pecinta picup yang selalu kita nantikan secepatnya bisa kembali sesuai harapan kita masing-masing. So, brother, telanlah yang manis dan buanglah jika terasa pahit. Simpel kan? Khususnya founder Picup Wilbert Karimun, sudah 2 kali hari raya lebaran Picup masih stagnan dan tidak ada info sama sekali. Seluruh Picuper Indonesia masih menunggu hadirnya founder untuk memberi penjelasan. Kami berharap inilah waktu yang tepat di hari kemenangan dan fitri ini. Semoga founder Picup kita hatinya tergugah dan mau muncul di hadapan 17 juta member Picup. Tiba saatnya kita bahas motivasi VTuber. Lebih baik dinyinyirin pas lagi berjuang untuk impian daripada dinyinyirin pas mau pinjam uang. Ya toh. Proses hidup itu membuat Anda kuat dan semakin dewasa dalam menata hidup ini. Kamu tidak bisa mengubah masa depanmu, tapi kamu dapat mengubah kebiasaanmu. Dan kebiasaanmu itulah yang dapat mengubah masa depanmu. Yang kuat dan tangguh itu yang mau berproses. Ciri-ciri orang hebat itu ketika lihat orang berhasil dia akan termotivasi. Ingat teman-teman, tujuan awal kita berjuang adalah demi orang-orang terpenting dalam hidup kita. Betul? Maka jangan sesekali menyerah hanya karena orang yang tidak penting dan bukan siapa-siapa. Ingat kawan, pemahaman dan pengetahuan Anda menentukan masa depan Anda. Karena sejatinya Anda tidak akan pernah dapat tergantikan kawan oleh siapapun sampai kapanpun. Setiap orang adalah pemain utama, bukan pemain cadangan. Sebab seperti sidik jari di tangan Anda tidak ada duanya. Demikian pula dengan keunikan dan keistimewaan Anda. Jika demikian, lalu mengapa harus ada yang tersingkirkan? Banyak faktor penyebabnya, salah satunya karena mereka tidak melatih potensi yang sebenarnya sudah Tuhan karuniakan sejak lahir. Dan mereka lupa meng-on-kannya. Dan lalai mengembangkan diri sampai pada level puncak potensinya. Sekecil apapun peranmu dalam lakon kehidupan, kau adalah kunci bukan figuran. Maka maksimalkanlah potensimu. Jika perlu, carilah mentor dan berlatihlah menuju puncak. Saat tantangan datang menghadang, maka pantang mundur sebelum sukses. Saat hambatan datang merintangi, maka pantang menyerah sebelum mencapai tujuan. Catat, jangan takut dengan kegagalan ketika memulai sebuah usaha. Karena kegagalan yang kita alami adalah bahan pembelajaran untuk memperbaiki usaha kita. Dan juga jangan takut dengan hambatan, rintangan, dan tantangan yang seolah-olah tidak pernah habis-habis. Karena semuanya itu untuk membentuk pribadi kita yang lebih baik lagi. Jangan takut menghayal, selama hayalanmu itu memberikanmu kekuatan mental. Jangan takut bergerak, selama gerakmu itu memberikan hal positif. Dan jangan takut mengambil tindakan selama memberikan manfaat kepada orang banyak. Mari bangun kekompakan dan bersama kita menjadi kuat. Sabar bukan berarti hanya diam menerima kenyataan yang dialaminya. Tapi sabar di sini harus bisa mempertahankan apa yang kita capai selama ini. Mayoritas di semua kalangan masyarakat banyak sekali problem ekonomi. Lantas, bagaimana caranya agar terbebas dari problem finansial tersebut? Caranya antara lain melakukan tindakan. Jangan takut gagal. Ambil sebuah keputusan. Percaya diri alias PD dan berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya sendiri. Betul? Begitu juga dengan manusia, tidak ada yang bisa menghancurkannya kecuali dengan pola pikirnya sendiri. Ketika akar sudah kuat, tak ada alasan untuk takut dengan kencangnya angin. Dan ketika mindset dan mental sudah kuat, tidak ada lagi alasan untuk terganggu dengan omongan orang nyinyir. Sekali lagi, mari kita bangun kekompakan dan bersama kita menjadi kuat. Tema motivasi selanjutnya, learn then you earn. Sisihkan waktu dan uang untuk belajar demi mengundang percepatan. Belajar dari yang terbaik kalau perlu.
Coba-coba sendiri jadinya malah lebih lama dan lebih mahal. Bukan sekedar belajar loh ya, sebisanya belajar dari yang terbaik. Percayalah akan beda hasil dan dampaknya. Gimana dengan biaya belajar? Layaknya sekolah dan kuliah, kita mengeluarkan uang untuk itu. Demikian pula untuk seminar dan training, sebenarnya tak perlu dipermasalahkan. Kalau belajar, rezeki akan lebih mudah untuk dikejar. Kalau belajar, kita akan berdiri dengan orang lainnya dengan sejajar. Namun, tidak semua orang mau belajar. Di antara mereka malah mengajukan alasan-alasan yang tak wajar. Lihatlah pengusaha zaman sekarang, masih muda sudah sukses. Loh, kok bisa? Itu semua karena mereka mau menyisihkan waktu dan uang untuk belajar. Sekarang giliran Anda. Buruan, take action. Jangan diam-diam baik. Tak bosan-bosannya saya mengingatkan, belajar, belajar, dan belajar. Kita semua sepakat bahwa yang suka beralasan dan bermalas-malasan itu adalah ciri-ciri seorang pecundang. Sepenuh hati saya berharap Anda harus menghindarinya. Sekali lagi, menghindarinya. 2 tahun belajar dan action, insya Allah akan menjadi tahun-tahun yang menentukan atas nasib juga masa depan Anda. Gak percaya? Buktikan saja. Betul, 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 betul. Oke lah, sekian dulu update YouTube di cuaca hujan ini. Semoga mencerahkan dan memotivasi. Terima kasih sudah stay. See you.